Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di channel Wisata Ilahi. Hari ini kita akan membahas kisah tentang perang Bani Quraidah. Sehari setelah kepulangan Rasulullah SAW di Madinah, tepat pada waktu zuhur, datang malaikat Jibril menemui Rasulullah yang sedang akan mandi di rumah Ummu Salamah. Dia pun berkata, "Apakah kamu sudah meletakkan senjata? Sesungguhnya malaikat belum meletakkan senjata mereka dan saya tidak akan kembali sebelum menyerang suatu kaum. Bangunlah engkau sekarang bersama sahabat-sahabatmu menuju Bani Quraidah. Saya akan berjalan di depanmu untuk menggoncangkan benteng-benteng mereka dan menebarkan ketakutan di dada mereka." Maka berangkatlah Jibril bersama pasukannya dari kalangan malaikat. Kemudian Rasulullah SAW memerintahkan seseorang mengumumkan kepada masyarakat untuk segera berangkat ke perkampungan Bani Quraidah dan berpesan agar mereka tidak sholat asar kecuali di perkampungan Bani Quraidah. Beliau pun memerintahkan Abdullah bin Ummi Maktum untuk menjaga kota Madinah. Lalu beliau menyerahkan bendera perang kepada Ali bin Abi Thalib. Rasulullah SAW segera berangkat bersama beberapa orang pasukannya. Para sahabat yang masih berada di Madinah bergegas pergi menyusul Rasulullah menuju Bani Quraidah agar mereka dapat sholat asar di sana. Namun di tengah perjalanan sebelum tiba di Bani Quraidah, waktu asar telah tiba. Mengingat pesan Rasulullah SAW di atas, maka sebagian di antara para sahabat menunda sholat asar hingga tiba di Bani Quraidah hingga akhir waktu Isya. Sementara sebagian lainnya melakukan sholat asar saat itu juga karena berpendapat bahwa yang dimaksud Rasulullah adalah untuk segera berangkat, bukan untuk mengakhirkan sholat. Walaupun telah terjadi perbedaan pandangan, hal itu tidak membuat mereka saling bertikai. Begitulah, sekelompok demi sekelompok tentara kaum muslimin berangkat menuju Bani Quraidah. Mereka berjumlah 3.000 orang. Setibanya di sana, mereka segera melakukan pengepungan terhadap suku tersebut. Pengepungan terus berlangsung selama 25 hari. Sebenarnya Bani Quraidah dapat bertahan dalam pengepungan tersebut dalam waktu yang lebih lama, mengingat kuatnya benteng mereka dan tersedianya bahan makanan dan minuman di dalamnya. Sementara di sisi lain, udara dingin tanpa perlindungan menghadang kaum muslimin disertai rasa lapar yang sangat. Namun peperangan ini lebih bersifat perang urat saraf, dan karena mereka telah dihantui rasa takut oleh kekuatan kaum muslimin, akhirnya kaum Yahudi Bani Quraidah tunduk dan mereka menyerahkan keputusannya kepada Rasulullah. Orang-orang Ansar menghadap Rasulullah untuk meminta keringanan hukuman terhadap Bani Quraidah, mengingat hubungan baik mereka selama ini. Maka dengan bijaksana Rasulullah SAW menunjuk seorang sahabat dari kalangan Ansar yang bernama Sa'ad bin Mu'adz untuk menetapkan hukuman untuk mereka. Sa'ad bin Mu'adz memberikan ketetapannya berupa hukuman mati kepada setiap laki-laki dewasa dari Bani Quraidah, sedangkan kaum wanitanya ditawan dan harta-harta mereka dibagi-bagikan. Mendengar keputusan tersebut, Rasulullah berkomentar, "Engkau telah menetapkan hukum Allah dari atas 7 lapis langit." Maka segeralah dilaksanakan eksekusi hukuman mati dengan memenggal kepala orang dewasa dari Bani Quraidah yang berjumlah antara 600 hingga 700 orang. Termasuk di dalamnya tokoh Yahudi Bani Nadir, Huyai bin Al-Akhtab, bapak dari Sofia Ummul Mukminin rahimahullah, yang saat itu juga ikut berlindung di benteng Bani Quraidah. Hukuman yang sepintas sangat keras ini sebenarnya sangat layak diberikan kepada Bani Quraidah, mengingat pengkhianatan mereka di saat-saat Rasulullah sangat membutuhkan bantuan mereka berdasarkan perjanjian yang telah disepakati. Apalagi ternyata diketahui kemudian setelah kaum muslimin memeriksa benteng mereka, didapati di dalamnya perlengkapan perang lengkap yang sangat banyak. Hal itu menunjukkan bahwa mereka memiliki rencana lebih besar lagi terhadap kaum muslimin. Pada masa kini, mereka layak dikatakan sebagai penjahat perang yang harus dihukum mati. Perang Bani Quraidah terjadi pada tahun ke-5 Hijriah, bulan Dzulqa'dah. Setelah perang Ahzab, Rasulullah menikahi Zainab binti Jahash. Pada awalnya dia adalah istri Zaid bin Harithah, anak angkat Rasulullah SAW sendiri. Karena adanya ketidakcocokan, maka terjadilah perceraian. Lalu atas perintah Allah, Rasulullah SAW menikahinya sekaligus untuk menghapus adat masyarakat Arab yang melarang menikahi mantan istri anak angkat. Karena anak angkat bagi mereka dianggap seperti anak kandung, sebuah pandangan yang ingin diluruskan dalam ajaran Islam. Ya, itu adalah kisah singkat bagaimana kaum muslimin menyerang
Bani Quraidah, itu orang-orang Yahudi dari suku Quraidah, karena mereka mengkhianat di perang Ahzab dan mereka sangat pantas untuk mendapatkan hukuman dari kaum muslimin. Semoga kita semuanya bisa mengambil hikmah dan pelajaran. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.